Halo, seragam, riasan halus, dengan senyum manis. Ini adalah gambar yang akrab ketika datang ke pramugari, namun setelah meninggalkan pekerjaan, mereka hanya orang biasa. Dengan kemarahan yang cukup, dengan kesenangan hidup yang manis dan pahit. Setiap orang berhak untuk mengejar kebahagiaannya masing-masing. Tapi, tidak semua orang begitu beruntung. Kisah kita dimulai pada 8 Desember tahun 2013. Hari Minggu. Di tengah malam yang sunyi, kompleks apartemen Yuyen Kuyen tenggelam dalam keheningan. Detak jam tampak bergema dengan jelas. 1. Lebih dari sebelumnya. Memecah keheningan untuk yang ditakuti. Tren Mantrin berbaring di tempat tidur memandang langit-langit. Mata penuh kelelahan. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda tidak bisa menunggu. Anda terus bermain-main di kepala Anda. Rincian panggilan telepon baru saja diterima. Peneleponnya adalah atasan dari adiknya Tren Menne. Dia juga bekerja di sebuah maskapai penerbangan. Orang ini mengatakan bahwa aku belum melihatnya selama berhari-hari. Apakah keluarga tahu apa yang terjadi? Ketika saya mendengarnya, saya sangat bingung untuk berpikir kembali. Anda belum melihat saudara perempuan Anda dalam 4 hari. Saya pikir Anda sibuk di tempat kerja. Atasan melanjutkan. 4 hari yang lalu, 4:10 malam, 2 jam 3, perusahaan menerima panggilan telepon dari Manyi. Suaranya sangat serak, mengatakan bahwa dia ingin mengambil cuti sakit. Menurut peraturan perusahaan, jika Anda ingin sakit, Anda harus memberikan pemberitahuan minimal 2 jam. Tapi hanya ada satu kejatuhan lagi, tersangka harus bekerja. Itu membuat perusahaan sangat sulit, tidak mudah menemukan penggantinya. Dalam waktu yang singkat, Chun berusia 26 tahun saat itu. Nama Inggrisnya adalah Abi, dan dia seorang pramugari. Kau tahu, kehadiran waktu untuk kru sangat ketat. Tidak adanya atau cuti sewenang-wenang. Mereka semua dapat mempengaruhi karir mereka. Sejauh ini, aku sudah curiga. Dia selalu menjadi orang yang sangat berdedikasi. Pria itu meragukan. Istirahat sakit yang tiba-tiba seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berakhir dengan apa? Setelah panggilan dari maskapai, Mantrin khawatir. Coba panggil kakak dan pacarmu. Tapi tidak ada AI yang mengangkat telepon. Anda mencoba memikirkan semua kemungkinan. Semakin saya berpikir, semakin saya merasa tidak aman. Tapi, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saat itu, sekitar pukul 2:00 pagi, ketika saya kembali ke rumah. Setiap kali saya pergi bekerja, adikku pasti akan membawaku. Jadi dia mulai menggobrak-abrik seluruh rumah untuk menemukan ibuku memiliki 3 saudara perempuan. Ketiganya berbagi kamar tidur yang sama. Kakak kedua saya kuliah di Singapura. Hanya ada kau dan aku di ruangan itu. 2 orang per tempat tidur. Saat mencari, Mantrin memperhatikan vali dan tas saudara perempuannya. Sepertinya tidak ada di dalam ruangan. Jika Anda pergi bekerja, Anda pasti harus membawa 2 ini. Tapi yang aneh adalah, di tempat tidur saudara perempuan saya, selimut tertutup rapi. Sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Baru saja membalikkan selimut. Pemandangan mengerikan yang menabrak mata Mantrin. Di bawah ini adalah seragam pramugari. 1 September sang sepatu hak tinggi dan tas tangan. Saya memiliki kebiasaan yang sangat bersih sejak kecil. Jangan pernah menidurkan sepatu. Penemuan ini, itu membuat Anda merasa bahwa situasinya sangat tidak stabil. Anda tidak bisa berkedip, bangun, dan bangunkan orang tuamu untuk berbicara. Seluruh keluarga mulai mencari kemana-mana bersama-sama. Tidak lama kemudian, ayah tiba-tiba berteriak dari lemari di kamar. Tidur 2 saudara perempuan. Menemukannya di sini. Saya pikir Anda telah menemukan Fa. Tapi saat aku berlari ke pintu, dia sangat tercengang, sehingga dia jatuh ke lantai. Pintu lemari terbuka, sepasang kaki putih kaku mencuat. Seluruh rumah berada dalam keheningan yang mengerikan. Dari lemari, bau kapur barus bercampur dengan bau mayat. Mata sang ayah kosong. Kamu ingat, Ra, selalu ada bau aneh di rumah akhir-akhir ini. Tapi, buka saja jendelanya. Ini sudah berakhir. Jadi, aku tidak menyadarinya. Di suatu tempat di dunia ini, adalah bau kematian. Setelah penyembuhan, saya mengatakan kepada orang tua saya, untuk tidak menyentuh apapun, untuk menghindari mengganggu medan listrik. Kemudian, segera hubungi polisi. 02-30. Polisi dan ambulans berada di tempat kejadian. Pintu masuk apartemen Kuyen Uyen telah ditutup. Tubuh Manyi ditemukan di lemari dengan postur aneh. Kaki ke langit, kepala ke bawah. Baju masih beres. Diikatkan di lehernya syal seragam. Kau sudah mati berhari-hari. Ada banyak pakaian pelindung di lemari kapur berus. Tambahkan ke cuaca musim dingin. Jadi, tubuh
terurai perlahan. Baunya tidak terlalu menyengat. Itu sebabnya seluruh keluarga hidup dengan tubuh selama berhari-hari, bahkan tanpa mengetahuinya. Laporan forensik menunjukkan korban tidak dikompromikan. Ada tanda-tanda ketegangan di kepala dan tangan. Ada darah yang keluar dari lubang hidung. Ada 5 luka di lehernya, termasuk 2 goresan horizontal dan 3 goresan vertikal. Waktu kematian ditentukan menjadi 4 Desember. Itu juga hari Anda berhenti. Penyebab kematiannya adalah sesak napas. Unsuk menggunakan kedua tangan dan syal seragam, mencekik korban sampai mati. Keluar setelah pemeriksaan, pembangkit listrik keluarga, ponsel dan kartu bank Manny hilang. Telepon juga dihapus. Telepon tidak dapat menerima panggilan tak terjawab, atau pesan panggilan terakhir yang direkam. Ini adalah panggilan untuk pergi. Hari itu, polisi membiarkan keluarga mendengarkan rekaman itu lagi. Panggilan, cuti, Manny, dengan maskapai dan sore itu. Ayah korban mengkonfirmasi, suara di telepon adalah suara putriku. Tapi, berbicara salah, tampaknya sangat menakutkan. Berbeda dengan cara bicara biasanya. Dia juga mengatakan bahwa adiknya normal. Berbicara sangat keras, jelas, dan pasti. Namun, suara di telepon bergetar. Setelah menganalisis bukti, polisi mengatakan tersangka terpaksa membatalkan pekerjaan. Polisi terus menyelidiki data transaksi kartu bank. Hasil menunjukkan sudah hampir seminggu tidak ada transaksi. Unsuk mengambil kartu bank, tetapi tidak menggunakannya. Hal ini membuat polisi sangat curiga. Ibuku mengatakan bahwa putrinya sangat pengertian sejak kecil. Setiap hari sepulang sekolah, mereka membawa kedua gadis itu ke perpustakaan, menunggu orang tua saya melakukannya. Prestasi akademismu sangat bagus ke seluruh gereja. Guru juga memujinya sebagai siswa terkeras di kelasnya. Adegan keluarga. Tidak terlalu kaya, tapi Manny, dia lulus Universitas Cina Hong Kong, salah satu universitas paling bergengsi di Hong Kong. Hari itu kami membeli seekor ayam untuk merayakannya. Tapi, aku tidak bisa makan. Serahkan sebagian besar untuk 2 saudara perempuan saya. Pergi ke perguruan tinggi dan belajar lebih banyak. Pergi ke sekolah dan bekerja di kedai kopi pada siang hari. Dia menyimpan semua uang yang dia peroleh untuk membantu orang tuanya. Di mata orang tua, Anda adalah gadis yang paling tahu tentang teman-temannya. Kau murid yang baik dan pekerja keras. Dan tetangga, aku melihatmu sebagai gadis yang sempurna. Seseorang yang jarang berkonflik dengan orang seperti itu. Mengapa dia dibunuh begitu brutal? Diketahui melalui investigasi. Orang tua saya biasanya pulang setelah jam 7 malam. Adik perempuan saya bekerja malam di sebuah klub sampai subuh untuk kembali. Pembunuh itu sengaja memilih waktu. Hanya ada satu yang tersisa di rumah untuk melakukannya. Dia jelas sangat berpengetahuan tentang jadwal dari keluarga ini. 5 hari kemudian, pada pagi hari, tanggal 9 Desember, orang tua saya menemukan koper itu yang Anda gunakan saat Anda pergi bekerja di atas lemari di kamar tidur Anda. Tindakan si pembunuh sudah jelas adalah membuat adegan palsu untuk membuat orang berpikir bahwa tersangka pergi bekerja. Di tempat kejadian perkara, tidak ada tanda-tanda perkelahian atau menerobos masuk. Itu sebabnya, tapi seluruh keluarga tidak melihat sesuatu yang aneh. Ini menunjukkan bahwa pembunuhnya mungkin seseorang yang mengenal korban. Polisi mengatakan, tersangka memiliki hubungan dekat dengan tersangka. Jadi, aku sudah menyelidiki hubungan kalian. Sangat cepat, pacar Anda saat ini adalah tersangka. Sebelum itu, suami saya mencoba menghubunginya, tapi tidak bisa. Dikenal sebagai Manny, dan orang ini sudah saling kenal selama lebih dari sebulan. Namanya Ho Ha Chong, 30 tahun. Belajar di Inggris. Setelah lulus, dia seorang salesman untuk perusahaan elektronik di Shenzhen. Saya harus pindah di antara mereka hampir setiap hari. Hong Kong dan Shenzhen. Oktober tahun itu, di kapal pesiar, dia kebetulan berkenalan dengan Manny. Saat aku tahu kau pramugari, dia bercanda bahwa dia ingin merasakan layanan Anda. Kebetulan, beberapa hari kemudian, Manny memiliki penerbangan ke Beijing. Dia mengundang Ho Ha Swang untuk pergi bersamanya. Dalam perjalanan ini, perasaan kedua orang itu semakin berkembang. Pada 2 Desember, ia resmi menjadi kekasih. Manny sepertinya sangat menyukai Ho Ha Swang, sering menunjukkan kasih sayang dengan dia di Facebook. Mereka menyebutnya malaikat. Ini memberi Anda banyak hal baik. Segera setelah polisi siap untuk mencari, dia pergi ke kantor polisi sendirian. Dia menyangkal ada hubungannya dengan kematian pacarnya. Dia mengatakan kepada saya bahwa terakhir kali saya melihatnya
Ini tanggal 1 Desember, itu 3 hari sebelum Anda meninggalkan pekerjaan. Kemudian, mereka tetap berhubungan melalui aplikasi perpesanan di ponsel Anda. Terakhir kali kami berbicara adalah pada siang hari. Hari kasus. Tersangka mengiriminya foto. Tanyakan padanya apakah dia cantik. Ho Ha Song mengatakan sesuai dengan jadwal penerbangan. 10:30 malam. Pada tanggal keempat, pacarmu akan kembali ke Hong Kong. Jadi pada pukul 11:30 malam itu, dia mengirim SMS padanya. Apakah Anda di rumah? Atau tidak? Tapi kemudian, saya benar-benar kehilangan kontak. Saya tidak menjawab teks, atau menjawab telepon. Dia pikir pacarnya lelah. Jadi dia tidak terlalu menyadarinya. Tentang, kenapa ponselnya tidak bisa dihubungi. Hao Song menjelaskan, bahwa teman-teman saya mengundang saya untuk berkemah di pegunungan. Tidak ada sinyal ponsel di sana. Sampai, aku pulang. Teman-temannya memberitahu dia berita itu. Pacar saya dibunuh. Mereka bilang polisi mencarimu. Setelah mengetahui beritanya, dia bergegas ke kantor polisi, dekat untuk memperjelas semuanya. Hao Song sangat kooperatif dengan lembaga investigasi, menjadi sangat sedih. Dia mengatakan, itu, meskipun dia sudah lama tidak mengenal Manny. Tapi kalian berdua sangat cocok. Pacarnya adalah orang yang sangat mudah didekati. Keluarga yang sangat penuh kasih. Polisi menyelidiki pergerakan Ho Ha Kwang di hari-hari yang lalu dan menemukan bahwa pada hari kejahatan dia tidak di Hong Kong. Dia di Shenzhen. Polisi juga tidak menemukan motif yang jelas miliknya. Lantas, polisi telah mengeluarkan Ha Kwang dari daftar tersangka. Jika pembunuhnya bukan Ho Ha Kwang, siapa lagi yang bisa? Saya tidak pernah memiliki konflik dengan rekan kerja. Sebagian besar teman dekat Anda tidak melihat Anda. Setelah hari ketiga, keluarga Anda tidak punya alasan untuk melakukan kejahatan. Apartemen Uyen, tempat tinggal Manny, ini memiliki sistem keamanan yang cukup bagus. Setelah memeriksa kamera keamanan, polisi menemukan pria mencurigakan. Sekitar jam 13:50 pada hari kejahatan, seorang pria masuk ke dalam gedung apartemen. Kau tampak sangat akrab dengan tempat ini. Lalu ia muncul di depan pintu rumah Manny. Terus, maju mundur. 40 menit kemudian, Manny berseragam, menarik koper siap berangkat kerja. Pria ini segera melompat dan meraih bahunya, mendorong ke dalam rumah, dan membanting pintu. Pukul 15.00, saya menelepon untuk pulang kerja. Anda dapat melihat bahwa panggilan ini dilakukan di bawah tekanan. Terikat oleh pria itu, 05:17 PM pria bergegas keluar dari apartemen. Tersangka tidak muncul di kamera keamanan. Setelah meninjau gambar dari kamera, saya menyadari pria ini bukan orang lain. Ini Mo Tuan Hin, mantan pacar kakaknya, yang Anda putus dengan setahun yang lalu. Pria 26 tahun itu adalah orang kaya, lahir di Shenzhen. Ayahnya menjalankan perusahaan pelayaran, khusus dalam transportasi kargo, antara Cina Daratan dan Hong Kong. Keluarganya sangat kaya. 6 tahun, Mo Tuan Hin mengikuti orang tuanya ke Hong Kong untuk menetap. Pada usia 12 tahun, dia pergi ke Akademi Ambulans St. John dari Hong Kong. Memiliki pengetahuan dasar tentang kesehatan, tapi tak lulus ujian akhir. Mereka tidak mendapatkan sertifikat praktik. Dari sana, ia menjadi depresi dan melepaskan dirinya. Penurunan serius dalam prestasi akademik. Lulus SMA, ayahnya ingin mengirimnya untuk belajar di luar negeri, tapi dia ingin pergi bekerja sendiri. Dia bilang, dia ingin mengalami hidup. Hasil adalah bahwa dia terus-menerus gagal di tempat kerja, melakukan segala macam pekerjaan. Dari perusahaan keuangan ke perusahaan pialang real estate. Pada saat kejahatan, dia menganggur. Menurut teman-teman, anak saya suka pamer. Dia sering membual tentang situasinya. Rumah bersyarat lainnya. Jadi kami juga memamerkan kekayaan kami. Setiap kali Anda pergi keluar, Anda ditutupi label. Ketika dia pergi keluar dengan teman-teman, dia selalu menjadi orang yang membayar. Jika Anda kehabisan uang, pinjam dari teman. Ia juga memiliki hobi bermain basket. Setiap Kamis, dia semua dalam latihan basket, ke dalam kerangka waktu yang tetap, di lokasi yang familiar, tidak pernah absen. Hubungan antara dia dan Anda mungkin dimulai dengan cukup sederhana. Pada hari November, Mak Tuan Hin ke disko di bangsal Lanqiu untuk menghadiri pertemuan teman. Secara kebetulan bertemu Manny. Dia datang untuk menjemput adiknya. Dia langsung tertarik padamu dan berinisiatif untuk berkenalan. Lalu Mak Tuan Hin mengejar Manny dengan sangat intens. Beri dia buket mawar setiap hari. Menjadi sangat mencintai. Dia terharu dan menerima cinta. Di mata semua orang, mereka adalah pasangan yang sangat bahagia. Tuan Sage Gurun, saya tidak hanya memberi Anda banyak barang,
Dia sering mengajakmu jalan-jalan di media sosial saat dia memamerkan cintanya. Kamu bilang kamu mencintai pacarmu karena pekerjaan. Saya memiliki keraguan setelah perjalanan. Mereka juga membelikan hadiah kecil untukku. Jika dia ingin bertemu denganmu, dia akan setuju. Namun, cinta ini kurang dari setahun, dan itu berakhir dan berpisah dalam kebisingan tidak terlalu bagus. Anda mengatakan, Anda hidup seperti mayat. Hapus semua komunikasi. Blokir semua akun Mac Tuan Hin. Mac Tuan Hin menyiapkan banyak akun virtual untuk mengirim pesan hinaan. Malu pada Anda karena gangguan mental ini. Dia menulis bahwa mantan pacarnya ingin membunuhnya. Keluarga yang mengetahuinya sangat marah. Ayahmu mengambil cuti 2 minggu untuk mengantar putri saya bekerja setiap hari untuk mencegahmu mengalami kemalangan. Berkat kepentingan keluarga, pria Ni menyingkirkan obsesi dengan mantan pacar Anda. Seperti yang Anda lihat, mereka memiliki motif, tapi yang membuat polisi khawatir adalah saya berasal dari keluarga kaya. Mengapa dia mengambil kartu bank Manyi? Setelah memeriksa kamera keamanan, polisi mengetahuinya setelah meninggalkan apartemen. Mo Tuan Hin dengan santai melihat ke cermin. Sesuaikan rambut telinga. Lalu dia langsung menuju ATM di dekatnya. Tapi setelah beberapa saat operasi, dia pergi lagi tanpa tangan. Wajahnya jelas tidak aman. Mungkin dia tidak tahu kata sandinya. Kartu bank Manne. Jadi, saya tidak bisa menarik uangnya. Cek data transaksi bank. Ada 2 kata, sandi yang salah. Selanjutnya, polisi memeriksa log panggilan MOU Tuan Hin. Itu ditemukan dalam waktu 3 hari setelah kejahatan. Dia menghubungi 3 orang. Polisi segera menghubungi ketiga pria tersebut. Yang pertama adalah tim basket MOU Tuan Hin. Orang ini berkata, sehari setelah kejadian itu, dia memanggil Mo Tuan Hin untuk bermain basket. Dia tiba di lapangan sepak bola tepat waktu, tapi dia memakai pakaian ketat dan kacamata. Ini sangat langka dalam dirinya. Dia bilang, dia sibuk. Jadi, jangan berpartisipasi dalam pelatihan. Yang luar biasa adalah itu. Dia punya 2 tanda merah di lehernya. Ini seperti dicakar oleh seseorang. Ketika ditanya, sambil tersenyum, dia menjawab bahwa dia dicakar oleh pacarnya. Ketika saya bercanda, rekan tim saya tidak terlalu memperhatikan. Setelah dipoles, kalian berdua naik kereta pulang bersama. Namun, Mo Tuan Hin, saya tidak turun di stasiun seperti biasa. Ini sangat tidak biasa. Orang kedua adalah teman SMA Mo Tuan Hin. Pada tanggal 6 Desember, Mo Tuan Hin menelepon teman ini. Dia mengatakan, ada sesuatu yang penting yang ingin dia lihat untuk dibicarakan. Kalian berdua bertemu, beli bir di toko serba ada, dan minum. Berbicara di bangku, di pinggir jalan. Saya melihat wajah berat. Teman Anda bercanda tentang pertandingan, mengukus, menerima jawaban negatif. Dia tertawa lagi. Atau kau membunuhnya? Tapi, pertanyaannya, saya pikir hal sederhana ini tidak mendapat tanggapan. Teman sekolahku sekarang. Aku hanya merasa ada yang tidak beres. Berdiri, menatap orang yang diam di depan Anda, dengan wajah sulit dipercaya. Beberapa saat kemudian, dia duduk dan berbicara. Dia kemudian mengaku membunuh Chun Manyi. Ketika ditanya tentang kejahatan itu, Mo Tuan Hin mengangkat kedua tangannya untuk melakukan gerakan pencekikan. Telah mengatakan itu, karena takut, ia menggunakan penutup mata pada korban. Rekan siswa itu merasa ngeri. Saya bertanya kepadanya, mengapa dia bertindak begitu bodoh? Ayah saya menjawab, bahwa sebagai seorang anak, dia punya mesin game. Sepupu saya suka bermain. Keluarga saya juga menyarankan dia untuk menyerahkannya kepada saya. Tapi, dia lurus, melemparkan konsol game ke bawah. Dalam kata-katanya, apa yang tidak saya miliki, aku juga tidak akan membiarkan orang lain memilikinya. Orang ketiga yang saya hubungi, dia adalah sahabat lama. Pada malam tanggal 7 Desember, dia menelepon untuk menemui teman ini. Dalam percakapan, dia mengakui pembunuhan itu dan bersiap untuk melarikan diri dari Hong Kong. Tapi dia punya kebiasaan berbicara, jadi teman ini juga tidak begitu percaya. Anda hanya menyapa satu sama lain, dan Anda berdua mengucapkan selamat tinggal dan pulang. Teman ini tidak menganggapnya serius. Lebih dari 1 jam kemudian, dia meneleponnya lagi. Dia bilang, dia akan melintasi perbatasan dan disuruh menyelidiki. Jangan beritahu siapapun bahwa dia meninggalkan Hong Kong. Ada cukup bukti untuk membuktikannya. Untuk dicurigai sebagai pelaku, polisi menawarkan hadiah HK $300.000. Biarkan seseorang memberi kami informasi tentang penangkapannya, karena sifat kasus yang serius. Opini publik semakin marah mengutuk MOU Tuan Hin. Bahkan, teman SMP yang diajak bicara tempo hari, tidak bisa mengabaikan juga.
sudah dipublikasikan di media untuk memanggil binatang. Dia mengatakan bahwa ada yang salah. Itu tidak bisa diselamatkan lagi. Berani dan hadapi konsekuensinya. Tapi bersembunyi tak bisa mengubah apapun. 3 tahun kemudian, kasus itu akhirnya berubah. Pada 24 Oktober tahun 2016, polisi menerima telepon. Reporter itu bilang, "Putri saya bertemu seorang pria sepanjang hari mengembang." Itu membuatnya sangat kesal. Dengan santai mencari informasi online, dia menemukan pacar putri saya adalah Mo Tuan Hin. Seharusnya menelepon polisi 5 hari setelah penyelidikan. Polisi, orang Cina, dengan cepat menentukan lokasi. Dia ditangkap di salon rambut. Dia hanya 6 hari lagi dari hari ulang tahunnya. Sebelum ditangkap, dia masih bersemangat merencanakan pesta ulang tahun Anda sendiri. Mek Tuan Hin, dia membunuh mantan pacarnya dan menyembunyikan mayatnya di Hong Kong. Seluruh cerita akhirnya terurai di mata semua orang. Mo Tuan Hin selalu menjadi pria yang baik, tapi hanya dia yang tahu. Itu hanya sampul palsu yang dia buat sendiri. Dia selalu membual kepada teman-temannya bahwa saya telah menaklukkan seorang pramugari berpendidikan tinggi. Anda selalu ingin bertemu dengan sangat baik. Tidak hanya itu, dia bebas memilih dengan banyak wanita sekaligus selama lebih dari setahun. Kalian berdua mulai berpisah. Pada awal 2013, Tuan Sagi tiba di bandara untuk menyambut Manny. Saya melihat dia sedang mengobrol dengan seorang pramugari. Kalian berdua tampak cukup dekat. Suamiku cemburu, langsung bergegas mengumpat oleh 2 orang. Saya merasa sangat hangat ketika saya berbicara cabul. Kau dan kolegamu itu hanya persahabatan biasa, tidak melakukan kesalahan apapun. Dia dipermalukan di tengah-tengah orang. Aku kehilangan hidupku. Karena ini, kalian berdua bertengkar hebat. Beberapa hari setelah kemarahan itu mati, adikku menyadari bahwa dia salah. Jadi saya pergi ke Manny untuk meminta maaf. Dia menjelaskan bahwa saya baru-baru ini memiliki masalah di tempat kerja. Itu sebabnya aku sangat panas. Dia juga aktif untuk Manny. Lihat riwayat obrolan Anda. Tapi itu ironis. Dia lupa menghapus pesan manisnya dengan wanita lain. Tersangka bahkan lebih marah, minta putus segera. Ia buru-buru mengarang cerita. Katakan, itu, dia tidak punya perasaan untuk orang-orang itu. Aku hanya mengenalnya sebelum aku jatuh cinta padanya. Kami belum memutus kontak. Untuk mengungkapkan kemauan, dia datang ke perusahaan setiap hari untuk meminta maaf karena akhirnya kembali bersama. Tapi setelah pindah bersama, itu mulai mengungkapkan sifat aslinya. Dia tidak bekerja sepanjang hari bermain game. Setiap kali saya menyuruhnya pergi bekerja, dia menggunakan alasan bahwa keluarganya kaya. Aku akan menyerahkan semua milikku, tidak perlu melakukan apapun. Bahkan, ayahnya melihat bahwa dia tidak ada di tubuh. Jadi dia memotong uang sakunya sejak lama. Tapi, Mo Tuan Hin masih belum bangun. Mereka masih berjudi, terus-menerus meminjam uang. Ketika Anda kehilangan uang, Anda memecahkan barang hanya dalam waktu setengah bulan. Dia berutang tuduhan antizat hingga ratusan ribu dolar Hong Kong. Pada bulan September, ketika dia meminta pinjaman lagi, aku tidak tahan lagi. Mereka menolak. Mereka berdua terlibat pertengkaran sengit karena marah. Petugas polisi kemudian mengancam akan membunuhnya. Saya mencoba menelepon polisi. Polisi dengan cepat tiba di hotel di mana kau berada dan mengendalikan MOU Tuan Hin. Setelah mengetahui faktanya, dia dibawa ke pengadilan Tuen Mun. Pengadilan menghukumnya atas kejahatan itu. Pelanggaran perintah jaminan. Ini adalah penalti yang relatif ringan. Tanya orang yang dihukum. Dalam jangka waktu tertentu, jangan melanggar ketentuan spesifik tertentu. Pertarungan ini membuatku curiga, benar-benar kecewa. Hal ini menyebabkan keduanya putus. Namun, tapi dia tidak mau terus mengawasinya. Saat aku tahu aku punya pacar baru, dia bahkan menelepon untuk kembali, tapi aku benar-benar mengabaikannya. Mek Tuan Hin, cobalah untuk melihat jadwal pekerjaan Anda. Pilih 4 Desember untuk pulang dan berbicara untuk kejelasan. Dia tahu jadwal keluarganya. Pria, Ni, aku tahu kamu sendirian di rumah sore itu. Apalagi karena Manny memiliki kepribadian yang agak lemah. Jadi dia percaya itu hanya menggunakan kata-kata ancaman. Kemudian, Anda akan setuju untuk kembali. Siang itu, Mek Tuan Hin ke apartemen Kuyen, Uyen. Mengetuk pintu Manny. Dia melihatnya melalui mata kucing dan tidak membuka pintu. Dia pergi dari pandangan untuk menunggu. Saat aku lengah, ketika dia membuka pintu, Mo Tuan Hin tiba-tiba menerobos masuk.
Awalnya dia berpikir, semua akan berjalan sesuai rencanaku. Tapi sepertinya, dia bertekad untuk tidak setuju untuk kembali. Kamu bilang, kamu akan bekerja. Aku menyuruhnya pergi dengan cepat. Tentu saja, anjing tidak akan melewatkan kesempatan ini. Di bawah ancamannya, dia menelepon untuk meninggalkan pekerjaan. Dalam percakapan berikutnya, saya merasa tidak mungkin untuk mempertahankan perasaan saya. Anakku perlahan kehilangan kesabaran. Mulai gerakan tangan dan kakimu. Ia mengambil handuk dikeras seragamnya. Kepanikan Man Yi. Berjuang. Gunakan kukumu untuk menggores leher Mo Tuan Hin. Meninggalkan 2 goresan yang dalam. Pada titik ini, anjing benar-benar di luar kendali. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencekik Man Yi. Sampai kamu bangun. Orang di depan Anda tidak lagi bernapas. Apa yang terjadi selanjutnya adalah, saat polisi menyelidiki, dia membersihkan tempat kejadian. Buat adegan palsu saat Man Yi pergi bekerja, dia menjual ponselnya, dan melarikan diri dari Hong Kong selama 3 tahun bersembunyi. Mo tinggal di rumah kerabat di Cina, menghabiskan banyak uang untuk uang yang orang tuamu berikan. Ketika mereka kehabisan uang, mereka pergi ke pabrik. Tidak diperlukan id untuk melamar pekerjaan. Dia bahkan punya pacar baru dan melahirkan seorang putra. Dia terus berpikir, aku akan menjalani sisa hidupku seperti ini. Aku tidak percaya keluarga pacar baruku. Dia menemukan identitas aslinya lagi. Setelah ditangkap, dia berkata dengan wajah muram bahwa dia berpikir untuk mengaku dirinya sendiri. Tapi, takut dihukum. Dia tidak pernah melakukan kejahatan sejak dia masih kecil. Dia sangat menyesal. Dia merasa kasihan pada keluarganya. Saya juga kasihan pada keluarga. Sepanjang waktu, dia selalu tersiksa oleh hati nurani, dan sekarang akhirnya dibebaskan. 2017. Daratan Cina telah mengekstradisi MOU ke Hong Kong. Selama proses ini, ia selalu menggunakan tangannya untuk menutupi wajahnya dengan penyesalan. 5 tahun setelah kejadian itu, pada bulan April, sidang Mo Tuan Hin dibuka di Mahkamah Agung Hong Kong, menuduh Mek Tuan Hin didakwa dengan pembunuhan, pencurian, dan kejahatan lainnya. Di persidangan MOU, Tuan Hin mengubah kesaksiannya. Katakan, itu, dia membunuh orang secara tidak sengaja. Bukan dengan sengaja. Dia menceritakan kisah yang berbeda. Hari itu, dia pergi ke Man Yi untuk meminta kepulangannya. Tersangka tidak setuju atau menolak, tetapi berinisiatif untuk berhenti. Dia bilang dia ingin memasak nasi untuknya. Sementara aku pergi ke kamar mandi. Mek Tuan Hin melihat pesan Ho Ha Kwang dikirim ke ponsel Men Ne dengan kata-kata yang sangat intim. Keduanya mulai berdebat. Selama pertengkaran, Man Yi mengejek kemungkinan itu dari Mo Tuan Hin, membuatnya sangat marah. Aku tak bisa mengontrol emosiku. Dia mencekiknya sampai mati. Setelah menenangkan diri, dia sedang terburu-buru untuk melakukan CPR dan lakukan CPR untuk Man Yi. Tapi sudah terlambat. Setelah melarikan diri ke daratan, berkali-kali ia ingin melakukan hal bodoh karena merasa bersalah, tapi takut terlibat dengan orang lain. Jadi, tidak berani melakukan, dia selalu membawa foto dirinya. Setiap larut malam saya mengeluarkannya. Dia tidak membakar gambar itu sampai dia punya pacar baru. Meskipun aku terus mengatakan kepada orang-orang bahwa aku sangat mencintaimu. Anda merasa kasihan pada keluarga Anda. Saat ditanya oleh hakim, dia punya beberapa ekspresi yang sangat aneh. Dia telah berulang kali mencemarkan nama baik kehidupan pribadi Man Yi. Dia mengatakan bahwa 2 orang yang baru saja bertemu berhubungan seks. Ketika dia ditanya apa yang dia sukai dari film itu, dia bahkan tidak bisa mengucapkan 2 kata dengan jelas. Forensik mempertanyakan kesaksian MOU Tuan Hin. Ternyata, setelah diobati dengan CPR, di dada korban akan ada memar, tapi di tubuh orang mati tidak ada jejak ini. Sebaliknya, korban menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Buktikan, sebelum Anda mati, Anda memiliki perubahan emosional yang kuat. Bisa jadi karena rasa sakit atau ketakutan yang luar biasa. Beberapa teman Mo Tuan Hin bersaksi di pengadilan. Kata salah satu dari mereka, polisi memberitahunya, setelah kejahatan itu, dia sudah lama ingin membunuh Man Yi. Ini menunjukkan bahwa ini adalah kasus yang ditargetkan. Ibuku sudah pingsan berkali-kali, menangis di persidangan. Saat menunjukkan foto gadis, dia harus menutup mulutnya dengan tisu. Trin, pria, dia sangat marah pada pembelaan saudaranya. Dia bilang, adiknya sudah lama ingin putus. Tapi Mo Tuan Hin terus menempel. Kakakmu tidak pernah setuju untuk kembali. Meskipun pembela berpendapat bahwa Mo Tuan Hin telah bertobat. Saya berharap pengadilan akan mempertimbangkan untuk mengurangi hukuman. Tapi,
kata hakim. Mo Tuan Hin berdarah dingin, tidak bertanggung jawab dan egois. Anda juga tidak bisa melihatnya. Setiap pertobatan darinya. Hakim juga menunjukkan bahwa dituduh Mak Tuan Hin telah mengakui pembunuhan Tren Manyi sebelum sidang berlangsung, tapi masalah kecilnya adalah apakah dia berniat membunuh atau tidak. Juri, setelah 7 jam, ini adalah rasio 6-1. Pengadilan menyatakan terdakwa Mo Tuan Hin melakukan pembunuhan dan kejahatan lainnya. Perintah penjara seumur hidup. Untuk mendengar putusan, anjing itu tidak bereaksi terlalu kuat, hanya menatap lurus ke depan dengan ekspresi kusam. Trin menangis dan berdiri diam. Dalam wawancara selanjutnya, Anda mengatakan bahwa hukum hanya bisa melakukan itu, tapi masih banyak yang tidak bisa dibuat-buat. Anda tidak akan pernah memaafkan terdakwa. Beruntung bahwa adiknya akhirnya dibenarkan. Kasus ini membuat orang sangat sedih dan marah. Chun Mei hanyalah orang normal. Saya ingin bahagia untuk diri saya sendiri. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Orang yang salah adalah orang yang tidak melepaskannya. Itu juga kejam. Kisah Tren Manyi ditutup dengan putusan tubuh Trung untuk Mak Tuan Hin. Tapi rasa sakit dan kehilangan yang dimiliki keluarga, penderitaan yang kau miliki akan bertahan selamanya. Kasus ini adalah pengingat yang memilukan tentang konsekuensi mengerikan dari kepemilikan, kecemburuan dan keegoisan dalam cinta. Ini juga merupakan panggilan bangun bagi kita semua tentang pentingnya menghormati kebebasan dan pilihan orang lain, serta kebutuhan untuk berbicara dan mencari bantuan dalam menghadapi kekerasan, ancaman dalam hubungan. Kehidupan manusia, telah dirampas secara tidak adil. Tapi, ceritamu itu akan selalu menjadi pelajaran bagi kita semua tentang nilai kehidupan, cinta, dan keadilan. Saya berharap itu di suatu tempat, jiwa Anda akan menemukan kedamaian. Kisah hari ini berakhir di sini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Halo.